Kalau agak sedikit waras, pasti rame-rame berbondong-bondong meninggalkan agama Islam. Bentar nih, saya kasih Anda contoh. Muhammad berkata, janganlah kamu memperlakukan saya secara berlebih-lebihan, sebagaimana umat Nasrani memperlakukan Isa ibnu Maryam. Pernah dengar hadis itu? Ya. Oke. Coba, perbuatan apa yang dilakukan oleh orang Nasrani terhadap Isa, tetapi tidak dilakukan oleh kepada Muhammad? Bahkan Muhammad, umat Islam memperlakukan Muhammad lebih ketimbang orang Nasrani memperlakukan Isa. Mau saya kasih contohnya? Boleh. Baik. Di dalam riwayat orang-orang Nasrani, adakah orang Nasrani meminum air kencingnya Isa? Ada? Nggak ada. Adakah dalam riwayat orang Nasrani di mana orang Nasrani mengumpulkan bekas keringatnya Isa? Nggak ada. Adakah orang Nasrani menjadikan bekas air cuciannya badannya Isa sebagai satu barokah? Nggak ada. Tapi dalam riwayat agama Islam, Bang, waduh, Bang, kencingnya Nabi diminum, ludahnya Nabi jadi rebutan, keringatnya Nabi jadi parfum, bekas air wudhunya Nabi jadi rebutan. Padahal Muhammad berkata, jangan kamu memperlakukan aku berlebih-lebihan. Ternyata umat muslim lebih parah. Makanya saya bilang, Bang, sesungguhnya kalian itu adalah umat yang mempertuhankan manusia, yaitu Muhammad. Bahkan sudah meninggal. Itu diakui oleh lawan-lawan debat saya. Itu, Bang, ketika ada seorang sahabat yang meminum darahnya Nabi Muhammad itu tanpa sepengetahuan Nabi Muhammad, Bang. Ya, tapi dibenarkan nggak oleh dia? Bukan dibenarkan, tapi ketika sudah terminum kan nggak mungkin kan dimuntahkan seperti itu, Bang. Makanya Nabi Muhammad SAW langsung mengatakan haram tubuhmu dijilat api neraka. Oke. Artinya, oke, apakah di situ Muhammad mengatakan dia peduli terhadap ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa darah itu tidak boleh dikonsumsi? Artinya, baik yang meminum darah, baik Muhammad, kedua-duanya mereka tidak peduli dengan Al-Quran. Yang minum darah tidak peduli dengan larangan minum darah dalam Al-Quran. Yang darahnya diminum, yaitu Muhammad, malah membenarkan perbuatan itu dengan berkata, haram tubuhmu disentuh api neraka. Itu, Bang, saking cintanya, Bang, seorang umat dengan nabinya seperti itu, Bang. Saking cintanya sehingga firman Allah diacuhkan, betul? Iya, karena orang yang cinta itu. Makanya saya bilang kalian inilah yang mempertuhankan Muhammad. Sehingga ayat-ayat Al-Quran bagi kalian tidak ada gunanya. Kalau seandainya Nabi Muhammad itu tidak memperdulikan ayat-ayat Al-Quran, mungkin banyak daripada sahabat itu, kebanyakan pada umumnya pasti pernah meminum darahnya Nabi, sedangkan ini hanya satu aja, Bang. Ada lagi, bukan hanya itu, ada lagi yang lain. Ketika Muhammad sedang berperang, katanya ada pecahan begitu yang nempel di pipinya, darah bekas cucurannya itu diminum juga itu. Ada lagi riwayat yang lain. Sehingga melalui hadis itu banyaklah habib-habib yang membanggakan dirinya bahwa darah Rasulullah mengalir kepadaku. Ada di dalam tubuhku ini zuriat Nabi, turunan Nabi. Sehingga orang Islam di Indonesia berbondong-bondong datang sungkem, cium tangan, cium kaki mereka. Kalau Bang Edis percaya nggak kalau Bang Edis itu keturunan Nabi juga, Bang?
Kita jangan ngomong ke sana, Bang. Nanti kalau ngomong ke sana jadi panjang lebar. Maksud saya begini. Intinya, kalian ini memperlakukan Muhammad sudah masuk kategori mempertuhankan menurut bahasa-bahasa Al-Qur'an. Nggak ada, Bang. Loh, Kalau di surah Bang, Yusuf itu surat Yusuf tadi tulisan mengakui bahwa suaminya Zulaikha itu Robbi, betul? Robbi di dalam Al-Quran ini tulisannya dengan Rob yang sesungguhnya itu berbeda, Bang. Coba mana bedanya? Coba Bang, Ya udah, bedanya mana, Bang? ini belum pernah belajar balaghah ya, balaghah dan mantik seperti itu. Iya, Jadi mulai nggak mereka tahu ilmu nahu saraf putus. Gimana? Bang, apakah ada di dalam Al-Quran ayat yang mengatakan kalau kamu mau paham Al-Quran, kamu harus paham 15 cabang ilmu, nahu, sorof, mantik, balaghah? Ada nggak begitu? Nggak ada, Bang. Cuman ketika kita mau membaca Al-Quran, mau mendalami apa terjemah daripada Al-Quran, itu harus belajar itu, Bang. Kalau nggak belajar, Abang bisa tersesat nanti. Baik. Kalau menurut Allah, menurut Al-Quran, kalau mau paham Al-Quran, suruh ngapain? Ya belajar, Bang. Suruh tanya kepada orang yang membaca kitab sebelumnya, Bang. Coba buka surat Yunus ayat 94. Aduh, benar-benar Anda ini tidak paham Al-Quran. Coba buka surat Yunus ayat 94. Yunus surah yang keberapa tuh, Bang? Juz berapa? Bentar ya. Surat Yunus. Oh, ini. Ayat berapa, Bang? 94. 94. Oke. Sungguh luar biasa mereka ini ya. Bahasa Indonesianya saja, Bang. Percuma juga dibaca-bacain, kagak ngerti. Baca aja artinya. Iya, Bang. Abang nggak pernah dengar Al-Quran kan? Kalau dengar Al-Quran bisa panas, Bang. Iya, itu adanya cuma di film Misteri Gunung Merapi sama Susana. Ya, saya bacakan ya. Maka jika engkau Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab Salah, Bang. sebelumnya. Suruh belajar balaghah, nahu, sorof. Jika kamu ragu-ragu tentang apa yang kami turunkan kepada kamu, maka belajarlah nahu, sorof, mantik, balaghah. Coba baca lagi yang benar. Sungguh telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang ragu. Oke, adakah di situ disuruh belajar nahu, sorof? Ya nggak ada, Bang, secara Nggak ada. kontekstual. Kalau ragu-ragu suruh ngapa di situ? Tanya dengan orang yang sebelumnya, kitab sebelumnya. Iya, tanya kepada orang yang membaca kitab sebelumnya. Kalau zaman sekarang, kalau tanya dengan kitab-kitab sebelumnya, sedangkan kitab-kitab yang sebelumnya sekarang ini yang ada ini kan sudah dipalsukan seperti itu, Bang. Oke, kalau Mana memang kitab-kitab Taurat, Injil yang sebelumnya itu sudah dipalsukan, kalau di zaman Nabi mana yang Muhammad, aslinya? banyak yang masih hidup ya, ahli kitab masih banyak. Di zaman Nabi Muhammad itu ahli kitab itu masih hidup, masih ada gitu. Nah, kalau sekarang sudah tidak ada lagi, Bang, ahli kitab. Walaupun ada juga, kitabnya juga sudah ini kan banyak dirubah-rubah, Bang. Baik. Kalau begitu, coba maksud Anda kalau mengatakan bahwa itu sudah dirubah-rubah, bagaimana dengan bunyi ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa, coba, Bang, buka Quran surat yang ke-6. Surah apa itu, Bang? Quran surat yang ke-6. Surah An-Nisa. Bukan An-Nisa, Bang.
sebelum surat Al-A'raf. Quran surat Yunus, Bang. Surat yang ke-6, surat yang ke-6. Surah apa, Bang? Surah Al-Maidah. Al-Maidah itu kelima, Bang. Al-An'am berarti ya? Ya. Ayat berapa? Ayat yang ke 115. Jauh sekali. 115. Ya. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa Coba ada adla. terjemahannya saja, Bang. Terjemahannya. Mati wa wasami'un alim. 115. Dan telah sempurna firman Tuhanmu Al-Quran dengan benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah firman-Nya dan Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Oke. Adakah yang dapat merubah firman-Nya? Enggak ada, Bang. Nggak ada. Taurat, Zabur, Injil, firman Allah nggak? Firman Allah. Oke, ada nggak yang bisa merubah? Pening dah. Sebenarnya enggak ada. Terus tadi Anda katakan katanya Injil dirubah-rubah. Gimana sih? Karena ketika Nabi Isa, contohnya Injil ya, Bang, ya. Sebentar. Anda katakan nggak Injil dirubah-rubah? Kenapa? Anda tadi mengatakan tidak bahwa Injil dan Taurat dirubah-rubah. Enggak sih. Tadi ngomong iya, sekarang enggak. Aduh. Iya sebenarnya iya. Sulit yang nyata ini. Aduh, makanya saya punya satu gambar bagus. Ini gambar ini bukan asal-asal muncul loh. Ini gambar ini memang dari pengalaman hidup saya nih. Ketika Islam menjelaskan isi Al-Quran, disitulah dia harus berdusta bahkan kepada dirinya sendiri. Terus, Bang? Pesan saya cuma satu, segeralah tinggalkan kedustaan-kedustaan itu. Ya, semoga Anda mendapatkan kebenaran, ya, Anda mempelajari ajaran Yesus, Anda mengikuti Yesus, ya, berhenti mengikuti Muhammad, karena Anda nanti akan berada di dalam kesesatan yang nyata. Oke, gitu aja, Bang, ya. Bang Ali Almanak, begitu saja. Ya. Oke, baik, saya turunkan kalau begitu, Ali Almanak. Terima kasih. Sama-sama, Bang, saya turunkan ya, Bang, ya. Boleh naik, Bang. Terima kasih banyak. Sama-sama, Bang, saya turunkan ya. Sama-sama, Bang, semoga Anda juga sehat selalu. Ya, itulah teman-teman ya. Jadi memang benar yang saya katakan. Kalau ada seorang muslim ketika dia diskusi dengan saya menjelaskan agama Islam, pasti dia akan berbohong. Ya. Karena kalau dia tidak berbohong, akhirnya dia akan meninggalkan agama Islam. Oke, kita lanjutkan kembali. Oh, tapi sebelum kita lanjutkan kembali, saya iklan lagi ya. Teman-teman sekalian, kita ada program untuk mendirikan rumah apologet di sini. Saya ucapkan terima kasih ya yang sudah mensupport pendirian rumah apologet. Saya ucapkan terima kasih. Teman-teman, target kita itu akhir tahun ini ya, teman-teman ya. Sudah saya tautkan sekarang di profil saya, di beranda saya. Jadi kalau teman-teman sekarang melihat di beranda saya, itu ada di situ support pendirian rumah apologet. Lihat saja, cek aja di profil saya ya. Kalian nanti akan dapati sendiri. Ada di situ kolektenya untuk mendirikan rumah apologet. Ya. BRI ya teman-teman ya, 3 huruf. Oke, silakan cek sendiri. Biar saya tidak capek-capek. Tapi nanti kalau nggak gini juga orang-orang pada bingung.
Profil itu apa? Karena zaman sekarang teman-teman, di tahun 2025 ini, orang masih nggak tahu apa itu profil. Beneran, profil itu apa gitu, masih banyak. Ya, mereka tidak tahu apa itu profil. Baik, kita tampilkan kembali ya, teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin mensupport Edis TV, bagi teman-teman yang ingin supaya rumah Apologeti ini juga berdiri, teman-teman ya, di akhir tahun ini, teman-teman bisa ikut berpartisipasi dalam hal berkolekte. Silakan teman-teman bisa berkolekte, nomornya ada di layar, silakan teman-teman tangkap. Bagi teman-teman yang ada di YouTube, teman-teman akan melihat ada tulisan yang berjalan itu yang di bawah, ya, teman-teman bisa lihat di situ. Pastikan teman-teman nonton di YouTube Asli Edis TV ya. Kalau teman-teman tidak nonton di YouTube Asli Edis TV, teman-teman mungkin tidak bisa melihat itu. Bagi teman-teman yang merelay juga ya, atau mengambil konten ini secara live, silakan juga teman-teman bisa tautkan atau cantumkan nomor untuk support saya ya teman-teman ya. Karena YouTube saya ini tidak ada ininya teman-teman, nggak ada AdSense atau income-nya. Ya, oke, kita lanjutkan kembali. Kita kasih naik, ada Muhammad Sudi. Muhammad Sudi. Makasih Martin, makasih Bang Martin. Ya, Muhammad Sudi. Makasih Kak Dea. Ya. Selamat malam, Bang Muhammad Sudi. Ya, selamat malam. Ya, silakan Muhammad Sudi, nyalakan kamera Anda. Ya, saya tanya dulu nih, Muhammad Sudi, Anda ini seorang Muslim atau bagaimana? Muslim. Ya, ini diskusi, forum diskusi lintas iman ya, antara Islam dan Kristen. Silakan, apa yang mau Anda utarakan? Jangan bingung Bang, jangan bingung Bang. Ya, Tenangkan diri, tarik nafas, hembuskan. Nah, ya silakan, apa yang mau Anda sampaikan? Ini saya mau bertanya. Apa itu? Sampean kan agamanya Kristen ya, Betul. dan agamanya Kristen. Semua pengikut Yesus pasti mengakui bahwa mereka beragama Kristen kan ya? Ya. Ya, itu hanya sekedar agama Bang. Iya. Sebenarnya Tetapi imannya apakah ada- gitu, imannya itu Ya. mengikuti Yesus, menjadikan Yesus sebagai Tuhannya. Kalau Islam menjadikan Tetap. Muhammad sebagai Tuhannya. Gitu. Tapi apakah ada di antara mereka yang bisa memberikan bukti atau menunjukkan ayat yang tertulis di dalam Alkitab bahwa Yesus beragama Kristen? Apakah ada ayat yang menunjukkan bahwa Yesus beragama Kristen? Enggak ada Bang, gimana? Sekarang saya tanya, apakah Anda seorang Muslim? Muslim. Coba tunjukin sama saya di mana Allah beragama Islam. Tunjukin ayat di mana Allah beragama Islam, silakan. Kenapa gini? Yang saya herankan Bang, tolong jangan pupuskan harapan saya, di mana saya masih berharap masih ada orang Islam yang waras kalau lagi ngomong agama. Pertanyaan macam apa itu Bang? Mana dalilnya agama Islam? Gimana Anda ini? Kristen itu artinya pengikut Kristus yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan atau Tuhannya. Dijadikan Yesus itu sebagai sesuatu sosok yang mengendalikan, berdaulat terhadap dirinya, menjadi penguasa orang tersebut. Nah, seperti itu juga Islam. Islam adalah orang-orang yang menjadikan Allah sebagai sosok yang berdaulat atas dirinya, yang mengendalikan hidupnya, yang menjadi tuan atau Tuhannya orang tersebut.
Begitu. Lalu bagaimana Anda tanyakan di mana dalilnya Allah beragama Islam? Gimana ini? Berarti nggak ada ya? Nggak ada Ya, kan? tidak ada lah gimana. Kalau Yesus beragama Kristen. Makasih Kak Simoni. Itu sama juga, tidak ada dalilnya dalam Al-Quran bahwa Allah beragama Islam. Makasih Kak Simoni, makasih Kak Simoni. Coba Bang Sudi, Kan ini sambian Bang Sudi. enggak, sambian kan Nabi Isa itu kan menurut sambian kan adalah Tuhan. Iya. Ya. Nah, terus Nabi Isa sewaktunya itu kan Sebenarnya bukan Isa sih Bang, Yesus. ya Yesus. Kan Yesus itu kan Nabi Isa kan. Isa itu adalah yang sosok Yesus yang kan palsu. kitab Injil. Yang diturunkan kitab Injil. Baik, makanya Kan ini Nabi kita Isa yang bicarakan diturunkan. Bang, gini. Di dalam agama Anda, Isa itu memegang-megang kitab begitu. Diturunkan kitab Injil. Iya, maksudnya berarti Isa Seperti- itu ketika dia berdakwah, Seperti halnya tidak seperti Nabi agama Islam kan diturunkan Al-Quran. Ya. Terus Nabi Isa diturunkan kitab Injil. ya. Jadi menurut pandangan Nabi agama Islam bahwa sosok Isa itu ketika berdakwah dia membawa kitab Injil. Diturunkan, bukan bawa kitab, diturunkan oleh Allah. Nurunkannya gimana? Berarti kan Nabi Isa kan manusia. Iya, nurunkan kitabnya gimana? Apakah jatuh dari langit? Sewaktu dia menjadi nabi, dia kan kalau nabi kan nabi itu kan menyampaikan kalamnya Allah kan gitu. Iya, saya paham, Nah, Bang. itu Yang jadi- saya tanya, apakah dia membawa kitab? Kan yang mengekamnya kan Buset semua dah, umat. sulitnya setengah mati. Bang, yang saya tanya, apakah sosok Nabi Isa di dalam Al-Quran itu dia membawa kitab? Tidak. Enggak. Berarti dia tidak memegang-megang kitab di tangannya, betul? Betul. Oke. Ternyata itu bertentangan dengan Al-Quran. Menurut Al-Quran, Isa itu waktu lahir saja udah megang-megang kitab. Al-Quran. Iya, menurut Al-Quran, sosok Nabi Isa itu ketika dia baru lahir, dia sudah pegang kitab Injil. Ya kan disampaikan kan itu kan Nabi Isa yang baru waktu lahir itu. Yesus kan itu kan. Orang ini. Enggak. Saya kan Tadi Anda soalnya katakan sosok Isa tidak memegang-megang kitab. Yesus Sementara dalam Al-Quran, bahkan baru lahir saja dia udah megang-megang kitab. Bagaimana sosok Isa bayi sudah megang-megang kitab? itu kan kuasa Allah. Kuasa Allah, tadi katanya nggak megang-megang kitab. Oke lah Bang, repot kalau udah puasa Allah begini. Saya turunkan dulu Bang, saya kasih kesempatan kepada yang lain dulu ya, Muhammad Budi ya. Aduh, ya Abdul Somad, ya Adi Hidayah. Mengapakah umat kalian menjadi seperti ini? Tolong ya teman-teman ya, yang muslim-muslim yang mengerti isi Al-Quran saja, yang ngerti agama Islam. Jangan udah nggak punya ilmu, kalian naik lagi. Tapi mau gimana ya begitu semua? Oke, kita kasih naik ada Nafalea. Ya, Nafalea. Selamat malam.
Halo Navala ya. Kita turunkan ya. Kita lanjutkan lagi. Teman-teman pastikan ya, pastikan teman-teman kalau kalian naik, kalian itu secara sadar naiknya. Jangan kalian naik tapi kalian itu tidak tahu kalian naik atau tidak sengaja memencet tombol naik, ya. Kita kasih naik ada Indrawati. Saya Lia. Saya pencet Indrawati, yang muncul saya Lia. Aduh, itu juga kayaknya salah pencet. Ya. Kita kasih naik ada mana tadi Indrawati ya. Indrawati. Indrawati. Ya, selamat malam Indrawati. Nah, terbuka lagi. Teman-teman cek ya, cek HP kalian teman-teman. Biasanya yang Kristen-Kristen secara tidak sadar naik kemari, tapi nanti kalau sudah naik ke atas jadi bingung, loh begitu, nggak sengaja bang. Coba cek lagi, cek HP kalian, apakah kalian sedang mengajukan permintaan naik. Kalau iya, silakan dibatalkan. Kita kasih naik ada Nana Ancek. Ya, kan terbentang lagi. Oke, kita kasih naik, ini ada orang mau ngajak PK. Polisi. Selamat malam, polisi anak. Halo, selamat malam. Abang muslim bang? Ya, Bapak ini muslim. Enggak, Anda muslim? Muslim. Baik. Bang, ini forum diskusi lintas agama. Apakah Anda bersedia? Bersedia. Baik, kita kasih waktunya ya. Oke, silakan diterima waktunya bang. Bang, saya punya satu statement yang sangat cetar membahana bang. Alasan seseorang itu masih Islam adalah karena dia tidak mengerti agama Islam. Seandainya dia mengerti agama Islam, maka pasti dia akan meninggalkan agama tersebut. Kira-kira menurut Anda statement itu benar atau salah bang? Salah. Oke, kita tes boleh? Boleh. Baik. Tadi Anda mengatakan bahwa Anda seorang Islam. Iya, saya Islam. Oke, saya pastikan bahwa Anda Islam karena Anda tidak mengerti agama Islam. Kalau Anda mengerti agama Islam, pasti Anda akan membuang agama tersebut. Mau kita buktikan? Ya, buktikan. Coba. Baik, kita buktikan ya. Bang, Anda tahu Muhammad menyuruh orang minum kencing hewan? Tidak, saya tidak tahu itu. Tidak tahu. Makanya saya bilang tadi, karena Anda tidak tahu, makanya Anda Islam. Anda tahu Muhammad menikahi anak di bawah umur? Tahu. Oke, sekarang saya tanya. Kalau ada orang menikahi anak di bawah umur sekarang ini, kira-kira ditangkap polisi nggak? Contoh nih, contoh. Bang, Anda punya tetangga Anda umur 50 tahun, menikahi anak umur 6 tahun. Kira-kira menurut Anda akan